Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Istiani Rahmawati, Guru UPTD SMP Negeri 3 Sindang, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Indramayu. Pada video ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Saya akan menarik kesimpulan dan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pendidikan dan pengajaran tidak sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta menjadi mandiri. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, dan merupakan kunci utama untuk menciptakan manusia yang beradab. Ki Hajar Dewantara juga menegaskan bahwa maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan atau rakyat. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya, lahir atau batin, tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Murid terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru harus mendidik anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri, dengan tetap mengutamakan kearifan lokal, sosial, budaya Indonesia. Sebelum mempelajari modul ini, saya percaya bahwa anak adalah selembar kertas putih dan kewajiban kita sebagai guru adalah mengisi lembaran tersebut. Saya juga percaya guru harus serba tahu dan mentransfer pengetahuannya, sehingga guru harus selalu di depan memberikan contoh. Hal ini membuat pembelajaran yang saya lakukan masih berpusat pada guru. Saya hanya melakukan transfer materi pelajaran, sehingga siswa menjadi objek pembelajaran. Pembelajaran pun menjadi berpusat pada guru. Pembelajaran yang saya terapkan selama ini lebih khusus pada aspek kognitif saja. Saya akan merasa gagal ketika peserta didik saya tidak mencapai KKM. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, pembelajaran dianggap selesai. Tidak memedulikan apakah murid benar-benar sudah paham pembelajaran tersebut. Saya juga yakin bahwa pembelajaran terbaik adalah di kelas, karena kelas menurut saya adalah tempat yang memang sudah disiapkan untuk belajar, sehingga dalam kelas anak akan lebih berkonsentrasi. Setelah mempelajari modul 1.1, cara pandang saya terhadap pendidikan berubah, dan kepercayaan saya selama ini menjadi terkikis. Saat ini saya sadar bahwa anak bukan selembar kertas putih, melainkan sebuah kertas yang sudah terisi penuh, namun coretan-coretannya masih samar atau buram. Coretan-coretan buram ini adalah sifat dasar anak, baik dan buruk yang sudah ia bawa sejak lahir. Tugas kita sebagai pendidik adalah menuntunnya, menebalkan coretan-coretan yang baik, dan semakin menyamarkan coretan-coretan yang buruk. Jadi kita hanya bisa mengubah atau membimbing lakunya ke arah yang lebih baik. Namun kita tidak akan bisa mengubah ataupun menghapus dasar yang sudah ia bawa sejak lahir. Kita hanya menebalkan saja atau menyamarkan saja. Mempelajari modul ini membuat saya sadar bahwa peran seorang pendidik diantaranya adalah tuturi handayani, di belakang memberikan
membutuhkan dorongan. Kita harus memberikan kebebasan, kemerdekaan kepada peserta didik dengan segala kodratnya, sehingga mereka mempunyai inisiatif berpikir kreatif dan inovatif, mampu menemukan sendiri konsep ilmu pengetahuan, bukan hanya sekedar disuapi oleh gurunya. Ketika anak diberikan kebebasan sesuai kodratnya, yang dalam hal ini kodrat anak adalah bermain, maka anak akan merasa senang dan tanpa sadar akan cinta belajar. Saat ini saya sadar bahwa aspek kognitif bukan aspek yang terpenting lagi, melainkan harus diselaraskan dengan aspek afektif, yaitu budi pekerti. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, sebagai pendidik saya menjadi sadar bahwa pembelajaran yang dilakukan haruslah menyeluruh, tidak hanya aspek kognitif saja, namun juga aspek afektif, aspek psikomotor, aspek spiritual, sosial, dan budaya. Posisikan murid sebagai subjek pembelajaran. Murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai metode atau model pembelajaran yang tepat. Dalam pembelajaran, guru menjadi fasilitatornya. Saya juga sadar bahwa pembelajaran tidak melulu harus selalu di kelas. Justru anak perlu berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Apa yang mereka pelajari harus mempunyai korelasi dengan kehidupannya, sehingga pembelajaran yang kita laksanakan akan berguna bagi kehidupannya di masyarakat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya juga menjadi sadar bahwa guru harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak dilahirkan unik dengan segala kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Berikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai kodratnya. Yang tidak kalah pentingnya adalah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban guru sebagai seorang pendidik haruslah ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati. Hal yang akan segera saya lakukan adalah merancang pembelajaran interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center dan penerapan pembelajaran abad 21 dengan berpegang teguh pada prinsip memerdekakan anak. Saya akan mendorong peserta didik untuk berpikir kreatif, inovatif, dan mempunyai inisiatif dalam mengemukakan gagasannya sehingga mandiri dalam menemukan konsep-konsep ilmu pengetahuan. Pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun, memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, usaha menjadi teladan bagi murid baik pada perkataan maupun perbuatan. Saya akan menanamkan budi pekerti melalui pembiasaan-pembiasaan baik sebelum memulai proses dan mengakhiri pembelajaran. Saya juga akan meminta dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar, karena bagaimanapun sekolah, orang tua, dan lingkungan sekitar adalah 3 aspek membentuk karakter budi pekerti seorang anak. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.